Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Hafiz Sandino dengan NIM 10306240023. Nah, saya dari kelas S1 ITKJ 24004, Fakultas Informatika, jurusan Teknologi Informasi, Telkom University Jakarta. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya telah membuat karya ilmiah dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Pemeliharaan dan Administrasi Teknologi Informasi yang diampu oleh Bu Dwi Sartika. Sebelumnya, judul yang saya buat adalah Beyond Outage, Evaluasi Kesiapan DRP Facebook dalam Bencana Digital Internal 2021. Mungkin langsung saja, alasan saya membuat karya ilmiah ini adalah karena saya tertarik dengan masalah terkait disaster recovery plan Facebook dalam tanggal 24 Oktober 2021 kemarin. Nah, sebelumnya saya mungkin akan menceritakan sedikit latar belakang kasus gangguan global Facebook. Jadi, pada 4 Oktober 2021 kemarin, salah satu insiden yang paling terkenal ataupun menonjol dalam Facebook atau sosial media adalah gangguan layanan global yang dialami Facebook. Jadi, selama hampir 7 jam, masalah masalah tersebut dialami karena kesalahan teknis dari internal, bukan gangguan dari luar. Masalah yang terjadi ini berasal dari Border Gateway Protocol atau biasa disebut dengan BGP yang menyebabkan seluruh jaringan internal Facebook terisolasi dari dunia luar. Nah, hal inilah yang menyebabkan Facebook ataupun WhatsApp ataupun Instagram tidak dapat diakses ke server DNS. Jadi sistem komunikasi internal tersebut lumpuh. Bahkan akses fisik ke kantor pun juga ikut lumpuh. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa Disaster Recovery Plan atau DRP yang mereka miliki ternyata tidak siap menghadapi bencana internal total. Disinilah fokus penelitian saya, yaitu mengevaluasi kesiapan dan efektivitas dari Facebook dalam menangani bencana digital dari dalam. Sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan sedikit. Jadi apa sih itu DRP? Jadi DRP sendiri merupakan Disaster Recovery Plan atau bencana yang terjadi dalam dunia IT. Itu seperti server down ataupun ada gangguan kebakaran atau banjir. Intinya kurang lebih bencana. Jadi selanjutnya alasan saya melakukan penelitian terkait Disaster Recovery Plan (DRP) Facebook ini adalah untuk menganalisis mekanisme kegagalan internal dalam insiden Facebook yang terjadi kemarin tahun 2021, dan yang kedua adalah untuk mengevaluasi kesiapan dan respon Disaster Recovery Plan atau DRP dalam perusahaan Facebook yang sekarang biasa disebut dengan Meta. Yang ketiga yaitu untuk mengidentifikasi celah kritikal dalam strategi DRP perusahaan Meta tersebut. Selanjutnya, metode penelitian yang saya ambil adalah menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan resmi Facebook. Selain itu, saya juga mengambil dari beberapa jurnal ilmiah ataupun media investigatif lainnya. Selanjutnya, analisis ini saya lakukan dengan analisis konten tematik yang memungkinkan saya mengidentifikasi tema-tema seperti penyebab teknis, dampak global, dan kegagalan prosedural dalam respon DRP. Nah, mungkin saya langsung masuk ke ini aja, ke hasilnya yang saya temukan. Mungkin saya akan menceritakan langsung ke kronologi insiden atau kan penyebab masalah tersebut. Jadi, gangguan layanan global yang menimpa Facebook atau yang sekarang biasa disebut dengan Meta Platform pada 4 Oktober 2021 kemarin yang terjadi pada sekitar pukul 15.40 UTC dan berlangsung hampir 7 jam. Jadi, analisis mendalam dari laporan teknis dan jurnal investigatif yang saya dapat, ini terdapat kesalahan konfigurasi pada Border Gateway Protocol sebagai akar masalah utama. Di sini saya menemukan bahwa saya menemukan informasi
bahwa tim engineering Facebook melakukan pemeliharaan rutin yang melibatkan perubahan konfigurasi pada router backbone yang mengelola lalu lintas antar pusat data secara spesifik. Sebuah perintah yang dimaksudkan untuk mengevaluasi ketersediaan kapasitas jaringan malah justru menyebabkan penarikan rute BGP secara masif dari backbone internal Facebook. Jadi, konsekuensi yang terjadi, terkait penarikan rute BGP ini adalah hilangnya konektivitas internal secara menyeluruh dalam infrastruktur Meta. Yang adapun rantai kegagalan yang teridentifikasi adalah isolasi jaringan internal. Jadi router internal Facebook sendiri berhenti mengiklankan keberadaan jaringan mereka ke internet global. Yang kedua, kegagalan sistem DNS internal. Jadi karena ketergantungan kritis pada jaringan internal, server DNS atau domain name system Facebook tidak berfungsi seperti buku telepon internet, menjadikan layanan tersebut tidak bisa diakses dari luar maupun dalam. Selanjutnya, kunci akses internal. Nah, yang lebih krusial di sini, sistem autentikasi dan otorisasi internal pada Meta, termasuk sistem keamanan fisik dari pintu kantor ataupun alat komunikasi internal seperti Workplace by Facebook, juga bergantung pada jaringan internal. Hal yang terganggu, hal inilah yang menciptakan paradoks di mana teknisi tidak dapat mengakses area server ataupun bahkan berkomunikasi satu sama lain untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, ini ada dampak insiden Facebook kemarin dalam skala global. Di sini saya mendapatkan, saya sendiri juga merasakan, jadi sekitar 3,5 miliar pengguna di seluruh dunia kehilangan akses ke layanan Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Facebook, Instagram, itu nggak bisa melakukan komunikasi dan aktivitas secara daring selama hampir 7 jam. Selanjutnya kategori dampaknya ada finansial. Jadi, kerugian pendapatan iklan dan operasional di sini diperkirakan mencapai hampir, sekitar 60 juta dolar pada hari itu. Dan selanjutnya, ini kategori dampak reputasi. Di sini penurunan kepercayaan publik yang signifikan terhadap kehadiran platform Meta, juga sedikit menurun karena adanya masalah tersebut. Selanjutnya, kategori dampak operasional internal. Di sini karyawan Meta tidak dapat mengakses email dari kantor. Sistem komunikasi internal sendiri bahkan terputus. Jadi, pegawai di sana juga tidak bisa pegawai di sana juga tidak bisa mengakses atau memperbaiki jaringan tersebut sementara. Lanjutnya ada kategori dampak ekosistem terkait. Di sini, jutaan bisnis kecil dan individu di seluruh dunia yang bergantung pada platform Meta seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp juga terganggu untuk pemasaran, komunikasi antar pelanggan, dan transaksi. Hal inilah yang menyebabkan layanan pihak ketiga yang terintegrasi dengan Meta juga harus untuk menghadapi gangguan. Jadi, yang dapat kita simpulkan dari DRP atau Disaster Recovery Plan Facebook kemarin, saya mengevaluasi atau mendapatkan 3 kelemahan utama DRP Facebook. Yang pertama, tidak adanya segmentasi jaringan untuk mengisolasi kerusakan, tidak tersedia jalur komunikasi alternatif, yang hal ini menyebabkan pegawai agak sedikit lama memperbaiki masalah tersebut. Yang ketiga, prosedur akses fisik, terutama tidak bisa diakses, dan kesimpulannya adalah kita tahu bahwa studi Disaster Recovery Plan ini sangat bagus untuk siap kita hadapi ke depannya, terutama ketika di dalam perusahaan Facebook sendiri ini, kita harus juga punya alternatif lain agar ketika masalah tersebut terjadi, itu bisa segera kita atasi. Yang pertama, kita harus mungkin, kesimpulan yang saya dapatkan adalah bangun infrastruktur berlapis dan tersegmentasi. Jadi, setiap perusahaan ataupun organisasi itu harus menerapkan segmentasi jaringan secara strategis untuk mencegah kegagalan satu titik menyebar ke seluruh sistem.
Yang kedua, mungkin kembangkan jalur komunikasi alternatif. Jadi mungkin perusahaan ataupun organisasi perlu menyediakan kanal komunikasi darurat yang benar-benar independen dari jaringan utama. Misalnya seperti radio digital, VPN eksternal, ataupun perangkat komunikasi satelit. Jadi agar ketika bencana atau masalah tersebut terulang kembali, para pegawai bisa langsung koordinasi terkait masalah yang terjadi. Selanjutnya, mungkin yang dapat kita simpulkan, itu diperlukan latihan atau simulasi skenario jika ada kegagalan dalam internal. Jadi, lakukan simulasi secara berkala, tidak hanya untuk serangan eksternal, tapi juga simulasi total terhadap internal failure, agar suatu tim dan perusahaan atau organisasi tersebut siap menghadapi gangguan sistem dalam prosedur yang dijalankan tanpa akses penuh ke sistem. Selanjutnya mungkin ada desain ulang akses fisik dengan sistem. Jadi di sini sistem kontrol akses ke fasilitas penting harus memiliki alternatif non-digital seperti kunci manual ataupun sistem hybrid yang dapat diakses eh, secara darurat tanpa jaringan. Dan yang terakhir itu ada fokus pada ketahanan operasional, bukan hanya pemulihan. Nah, di sini pergeseran paradigma dari sekedar recovery ke operational resilience penting agar organisasi atau perusahaan tersebut tidak hanya bisa pulih, melainkan mampu bertahan dan beradaptasi saat terjadi insiden berlangsung. Nah, ini ada referensi yang saya ambil, sebanyak 7 referensi di sini. Baik, mungkin segitu saja presentasi terkait karya ilmiah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.